Mazri. Malaman iblis adalah tidur bersama. Putus-putus suara kau. Bukan putus-putus. Kamu yang pura-pura enggak tahu itu. Iya, apa kau bilang? Ya, dia bilang gini, ya, dengar dulu. Dia kan bilang gini, ya, menurut hadis, ya, setan bermalam di lubang hidung orang Islam. Itu. Datanya mana? Datanya mana kalau di apa? Gimana? Kamu bisa nggak? Contoh. Kalau diskusi gini kita Dinda Mazri. Contoh ini. Jadi, kalau diskusi itu kita pakai data. Ayub 27 gini. Nomor 3. Ya, Ayub 27 nomor 3. Ya kan? Tuhan Oten bersarang di lubang hidung. Nih. Kita pakai data gitu loh. Tapi kalau kamu bicara nggak ada data gimana ini Tani? Selama napasku masih ada padaku dan roh Tuhan masih ada dalam lubang hidungku. Hacim beserak Tuhan Oten. Hacim beserak Tuhan Oten. Pakai data gitu loh. Kalau kamu tadi menyampaikan narasi tadi tidak ada datanya, nggak bisa kita kaji. Harus ada datanya. Di mana di situ tertulis di dalam lubang hidung orang Muslim gitu loh. Nggak ada datanya, jangan fitnah. Nah, sekarang saya tanya. Itu di Al-Quran. Nih, Ayub dalam Ayub 27 kan dikatakan roh Tuhan kalian di dalam lubang hidung. Nah, sekarang saya tanya, ketika ada orang Kristen yang pilek, ingusan, Tuhannya kebanjiran nggak? Kebanjiran nggak Tuhannya? Hah? Kebanjiran di mana tertulis? Loh, sekarang saya tanya, Tuhanmu di lubang hidung nggak? Enggak seperti kamu. Enggak, di dalam Ayub 27 nomor 3 dikatakan, Tuhanmu di lubang hidung nggak? Itu Tuhan kalian. Udah, kau jangan Kristen lagi lah, kalau malu mengakui Bibelmu. Gak usah Kristen lagi apa. Kamu mengaku aja dulu. Ayub 27 nomor 3, cair dong Bibelmu. Itu Kau ngaku Kristen tapi malu kau sama Bibel mau, jijik kau. Mazri, dengar Mazri. Dalam Ayub 27 nomor 3 dikisahkan Tuhan kau di lubang hidung enggak? Itu setan di lubang hidung enggak? Lo, datanya mana? Malu ya? Malu. Berarti kamu nggak percaya sama Al-Quran kamu. Loh, mana datanya dalam Al-Quran? Gini bentar Mazri ya. Ketika aku katakan roh Tuhan kau di lubang hidung, aku tunjukkan data kan. Ayub 27 nomor 3. Di situ dikatakan roh Tuhanmu di dalam lubang hidung. Sekarang kutanyakan, kalau kau pilek, Tuhanmu kebanjiran nggak? Ada nggak kebanjiran di sana? Iya, kan aku tanya ini, kalau kau pilek, Tuhanmu kebanjiran nggak? Ada nggak kebanjiran di sana tertulis? Nah, aku kaji lagi ya, bentar, aku tunjukkan datanya. Nah, nih. Jangan melebihi apa yang tertulis di sana. Ada kebanjiran di sana. Ayub 27 nomor 3. Selama napasku masih ada padaku dan roh Tuhan masih ada dalam lubang hidungku. Sekarang saya tanya, roh Tuhanmu dalam lubang hidung nggak? Ada kebanjiran nggak di sana? Nanti dulu kita cerita kebanjiran. Ada. Yang saya tanya, kan saya nggak tanya kebanjiran. Roh Tuhanmu dalam lubang hidungnya. Kamu bohong lah, Bang Faruk. Kamu itu semua. Enggak, yang kutanyakan, roh Tuhan kau dalam lubang hidung nggak? Bilang nggak ada tanya kebanjiran tadi, kamu udah nanya kayak gitu. Jangan jijik, Mazri, minta tolong Mazri, ya, minta tolong Mazri. Kau jadi Kristen tuh harus bangga, jangan jijik baca Bible, tolong. Jangan malu, jangan jijik kau mengakuin Bible. Tolong ya. Ngapain aku? Ya udah, kalau kau memang nggak jijik ngakuin Bible, kalau memang kau tidak jijik, dengar dulu Mazri, kalau kau memang tidak jijik mengakui Bible, sekarang saya tanya sama kamu. Dalam Ayub 2, aku nggak tanya kebanjiran.
Aku nggak tanya soal kebanjiran dulu. Yang kutanyakan, dalam Ayub 27 nomor 3, Tuhanmu di dalam lubang hidung nggak? Hah? Apa itu? Apa bilang? Dalam Ayub 27 nomor 3 tadi, roh Tuhanmu dalam lubang hidung nggak? Kebanjiran nggak ada di sana. Iya, nggak ada kebanjiran ditulis. Kamu Yang yang mau tanya, katakan, dalam kebanjiran Ayub nggak di sana, 27 nomor kebanjiran, 3, kamu gitu, ngatain dalam gitu. Ayub, dengar dulu lah. Jangan lebih lagi apa yang tertulis, silakan ucap. Lagi. Kalau Kan pura-pura gila. kamu lagi, Yang kutanyakan, dalam Ayub 27 nomor 3, roh Tuhanmu dalam lubang hidung nggak? Hah? Ada nggak sih kalian Kristen yang nggak malu dengan Bibelnya? Ada nggak? Kalau kita diskusi pakai data gitu loh, aku tunjukkan datanya Ayub 27 nomor 3. Cuman yang jadi pertanyaannya, kalau kalian pilih kayak mana? Kan kasihan dia kebanjiran gitu. Ya kan? Nanti datanglah tim apa? Tim evakuasi. Kemarin dia meninggal digantung. Ini masa dia meninggal kebanjiran untuk kedua kalinya? Kan nggak lucu. Iya kan? Yang mana nih? Yang mana nih lagi? Yang punya sesembahan nggak bercelana? Yeni? Yeni? Ya, ya. Yeni Islam Kristen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeni? Aku Kristen sejati. Islam Kristen? Kristen, oteng sejati. Oke. Coba kita kaji ya. Anda menyembah kepada siapa, Yeni? Kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Namanya siapa itu? Iya, namanya Bapa di surga yang mengutus Yesus, yang mengutus Roh Kudus. Oh, mengutus nasi bungkus nggak ada? Nggak ada, Bang. Oh, nggak ada. Yaudah. Oke, sekarang aku tanya. Yesus itu, kamu nyembah pada Yesus nggak? Aku nyembah pada Dia. Oke, sekarang saya tanya. Ketika Yesus mati di kayu salib, beliau bercelana atau tidak? Kita nggak usah bahas itu dulu. Kok nggak usah bahas itu? Kalau kau memang cinta kepada dia, harusnya segala sesuatu yang mengkaji tentang dia, itu membangkitkan adrenalinmu, menghadirkan kebahagiaan dalam dirimu gitu loh. Aku mau tanya itu, ketika Yesus meninggal di kayu salib, dia pakai celana nggak? Kita tidak berbicara itu, kita berbicara tentang bagaimana Tuhan. Bagaimana kita mau membicarakan hal yang lain, sementara masalah celana aja kok nggak beres doh? Dibahas tentang celana aja kok nggak nyambung gitu loh. Itu nggak jadi masalah, Bang. Masalah itu malah tidak masalah. Tidak masalah kalau masalah tentang celana atau tidak ada masalah. Iya, jika memang kita tidak bahas masalah ya, bagimu. bagaimana itu kita mempertimbangkan Kalau memang dia. gini, Dinda Yeni sabar Dinda. Jika memang itu tidak jadi masalah bagimu, saya bertanya ke kamu nih. Ketika dia mati di kayu salib, dalam kondisi bercelana atau tak bercelana? Kan tadi aku udah bilang, kita tidak perlu membahas. Iya, jawabannya apa? Dia mau mati pakai celana atau tidak. Loh, tapi tema yang mau kita kaji ini itu gitu loh. Ketika dia meninggal di atas kayu sana, bercelana atau nggak bercelana gitu loh. Kok malu kok jawabnya? Iya, oke. Kalau tidak bercelana maksudnya emangnya kenapa gitu, Bang? Ada masalah kalau tidak mempunyai Iya, celana. makanya kau jawab yang tegas ya nih. Kau sebagai laki-laki itu harus tegas gitu loh. Bercelana Iya, atau nggak pakai celana? Iya, nggak pakai celana kemudian ada masalah gitu, Bang. Iya, jawab tegas, bercelana atau nggak pakai celana? Iya, karena aku tadi bilang dia nggak ada celana. Oh, nggak Terus pakai gimana celana, ya masalahnya? udah. Berarti kau menyembah pada sosok yang nggak bercelana. Tapi kan dia mempunyai kuasa. Hah? Kita mempercayai, tapi dia kan mempunyai suatu kuasa. Segala sesuatu. Aku nggak tanya kalau ada kuasa, aku tanya bisa. celana dulu. Iya. Bagaimana Kalau kau punya yakini kuasa, dia punya kita kuasa bisa sementara dia nggak punya celana? Tunggu dulu. Ini poin pentingnya ya nih. Bagaimana kau yakini dia punya kuasa sementara dia nggak punya celana? Bagaimana Iya, kau karena yakini syarat dia punya itu surga adalah sementara itu. tunggu dulu ya ini.
Gantian Yeni. Karena syarat Aku udah lama menjadi- diam tadi loh, hampir 1 jam aku diam. Bagaimana kau yakini dia punya surga sementara dia nggak punya celana? Bagaimana kau yakini dia punya kuasa sementara dia nggak bercelana? Bagaimana kau Iya. yakini dia punya keselamatan sementara dia nggak punya celana? Bagaimana syarat kau Tuhan itu yakini seperti- dia punya segala sesuatu? Dia yang punya alam semesta ini, sementara dirinya Karena sendiri nggak syarat Tuhan mampu itu untuk harus punya punya celana. kuasa. Syarat menjadi Tuhan harus punya kuasa. Diam dulu Yeni, diam dulu, dengar dulu babang gembalanya. Syarat menjadi Aku Tuhan dari tadi harus diam punya- loh. Kok kayak gini sih kamu? Diam dulu gantian. Kok dari tadi aku biarkan kau ngomong, aku dulu ngomong gitu loh. Iya, kita Apa yang gantian kusam- dulu ya, jujur dulu. Diam Ya, dulu, kita babi, jujuran babi dulu, jadinya Bang. kan. Coba Jadi kesalahan aku jujuran, ngomong jujuran kelata kita, aku jadinya kan. Jujur dulu kita, aku di sini Jadi kerja bilang kejujuran. babi. Latah pun aku jadinya. Yeni teman-teman, Yeni bukan babi, Yeni. Salah tadi aku, salah ngomong tadi bukan babi. Yeni. Dia yang salah, Bang, bukan aku yang salah. Aku ngomong berkali-kali dipotongnya, aku bilang diam dulu Yeni, kepleset bibirku, lidahku, diam dulu babi. Sabarlah. Tadi kalian dengar kan aku diam hampir sejam kan. Sabar aku diam gitu loh. Aku kasih di kesempatan ngomong. Giliran aku yang bernarasi kok kejam-kejam. Coba simak teman-teman. Apa yang aku sampaikan ini adalah mengarah untuk membangun akal kalian. Bagaimana kalian yakini dia punya surga sementara dia nggak mampu punya celana? Bagaimana kalian yakini dia maha kuasa sementara dia tak mampu untuk punya celana? Bagaimana kalian yakini dia mampu menyelamatkan kalian sementara dia nggak bisa menyelamatkan celananya? Celananya aja nggak bisa diselamatkannya. Konon menyelamatkan kalian. Itu sama halnya kayak aku sama Bang Winata ini, jalan kami dua. Rupanya kami didatangin begal. Bang Winata udah minta tolong paruk. Sementara begal saja sudah bisa melepaskan celanaku. Berarti jangankan nolong Bang Winata, nolong diriku sendiri aku tidak mampu. Kalau aku mampu, yang duluan kulakukan adalah menjemput kehormatanku. Dengan cara apa? Tak kuizinkan begal itu membuka celanaku. Nah, ketika begal sudah mampu membuka celanaku, berarti aku tidak bisa lagi menyelamatkan diriku. Konon lagi Bang Winata teriak-teriak, tolong parut. Kan nggak mungkin juga aku bilang sama Bang Winata, cemana lah aku mau nolong kau Bang Winata? Aku aja udah nggak bercelana. Nggak bercelana. Menyelamatkan celanaku aja nggak mampu. Udah dibawa kabur celanaku sama orang itu. Bagaimana Nyemprot bisa kau ke situ. yakini dia maha kuasa sementara dia tak mampu punya celana? Bagaimana bisa kau yakini dia mencukupi rezekimu sementara dia tidak bisa mencukupi celananya? Bagaimana bisa kau yakini dia menjaga kehormatanmu dan memuliakan dirimu sementara dia sendiri tidak bisa menjaga kehormatan dan kemuliaannya dengan membiarkan dirinya nggak bercelana? Itu logika. Itu pemikiran logika. Jangan marah kalian. Itu cuma pakai akal bisa sampai ke situ. Makanya kalau kalian tengok gaya berdiri dia dengan menoleh ke kiri agak nunduk ke bawah. Apa kata dia? Itu apa maksudnya itu? Apapun yang kalian minta, dia udah nggak mampu melakukan apapun. Karena apa? Dia nengoknya ke bawah. Jawaban mau disampaikan dia apa? Kalian tengok, aku nggak bercelana. Makanya dia ke bawah gini. Kalian tengok, aku nggak bercelana. Celanaku aja nggak bisa kuselamatkan. Celanaku. Bagaimana bisa aku menyelamatkan kalian? Pening aku nengok kalian, jangan marah-marah lah. King John, selamat bergabung King John. Selamat sore Bang.
Iya, Islam Kristen. Bangnya ngelek ini terlalu banyak dosanya, makanya macet-macet ini sinyalnya Nggak bang. apa-apa, dosa sudah tebus. Sama yang nggak bercelana, udah ditebus. Nah, Banyak menghujat bang, ini makanya macet di jalan. ya Islam Kristen King John. Aduh, masa dari tadi sudah diskusi naik kedua kok Enggak, masih setiap naik lupa kita ini. tanya memang. Setiap naik kita akan tanyakan, karena teman-teman di bawah nggak kenal kamu. Oh, Kristen kalau begitu bang, tak malu saya Kristen, asli Kristen. Dari tadi saya cari dengar cakapnya bilang Bang, malu, ternyata- kata saya bilang. Abang, aku nggak salah Ya. dengar. Dia bilang tadi kayaknya Kristen loh, bener? Aku pun Kristen? kaget. Emang masih ada. Coba tahun ulangin 2025. bang datanya, ulangin ya. Mana tahu salah dengar aku? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin ada yang naik ke atas ngaku-ngaku Makanya Kristen. itu. Sementara kita sudah membongkar tentang celana tadi, nggak mungkin lah. Kata Edis, walaupun dia mengaku seperti itu dia gila, kata Edis. Nggak mungkin. Panjang lebar aku tadi menceritakan tentang celana. Tiba-tiba ada orang di atas ngaku-ngaku Kristen. Itu nggak mungkin, itu nggak mungkin. Aku salah dengar mungkin. Coba aku tegaskan lagi ya. Aku tegaskan lagi. King John, Bang Faruk Islam Kristen ini King ya. John. Kristen bang. Oh, memang gila, Bang. Ini Bang Haruf ini bikin kau malah yang cari celah. King John. King John, masih banyak di luar sana orang bercelana loh, King John. Iya, termasuk Di Bang luar Haruf sana juga masih banyak bercelana. yang bercelana. Kenapa kau pilih yang nggak bercelana? Suka-suka aku lah. Memang masalah buat Bang Haruf. Suka-suka aku. Berarti kau sukanya sama yang nggak bercelana, King John ya? Iya. Kan tadi kau bilang suka-suka aku. Berarti kau mau mengatakan kepada kami bahwasanya kau sukanya sosok yang nggak bercelana gitu? Ah, tidak harus begitu juga Bang. Kesimpulannya tidak bisa Jadi? begitu juga. Loh, sekarang saya tanya, Itu dia tak bercelana apa enggak? Maksudnya begini, bercelana suka-suka itu bercelana, tak bercelana itu bukan masalah buat saya, maksudnya begitu Bang. Bukan Iya, berarti tapi Bang iya, simple tapi framing pada saya lagi. kenyataannya, tapi pada kenyataannya dia pakai celana apa nggak pakai celana gitu loh. Tidak tahu, saya tidak hadir waktu itu Bang. Jangan. Bang, Gini, Bang King John. hadir waktu itu. Kau punya uang, Bang menyaksikan kau ya? punya uang 25.000, kau punya uang 25.000 King John. Nah, terus Punya uang nggak 25.000? Hah? tak punya, tak punya. Kalau Ini kau Bang. punya uang 25.000, kau pergi ke Shopee. Kau tengok ada patungnya dijual itu. Kirimin Bisa Bang. kau tengok sendiri. Bercelana apa nggak bercelana dia. Tapi nanti kau dapat yang kecil, King John. Yang kecil. Yang penting kan bisa kau pastikan Dari dia yang nggak levis bercelana itu gitu. paham. Besok itu Levis itu paham Bang. 25.000 King Iya. John. Nanti kau tengok patungnya kan. Oh, Iya, malamat. Diskusi nggak yang bagus, Bang, bercelana. ini masalah celana. Masih ribet dengan celana Bang, orang sudah King John. masalah kepala, masalah hati Bang masih berputar masalah celana ini. King John. Bang, jalan banget Bang. King John. 25.000 King John. Ya. King John, King John. Silakan Bang Inata, Dia silakan. malamatnya biar dia malamat biar aku ini apa CO sama payment kan itu yang dibilang sama Bang Faruk tadi. Biar aku CO kan ya. Dia malamatnya ya. Sebelumnya Bang, Kecil ya. COD seperti itu ya, Al-Qurannya. COD. Gimana John? Hah? Nah. Lanjut Bang, temanya. Carilah yang Oh iya dah. kualitas. Coba kita sapa dulu yang baru bergabung ya King John-nya. Ya, siap. Si Christian kita sapa nih. Kayak kenal aku profil ini. Oh, Aku profil si Beberapa Christian kali ini kayak naik kenal dia. aku nih. Bang Inata, udah berapa teman-teman kali bentar dia ya. naik. Aku telepon kawanku dulu ya. Aku Iya. kayak kenal ini profil ini. Bentar telepon. Teman lama bang ya, teman lama itu bang, baru teman lama itu. Halo, Ndrong. Kau di mana, Ndrong? Di mana? Masih nempel-nempel di dinding. Oh,
Enggak, aku kayak nengok. Iya. Tapi ini bercelana, Drong. Bercelana. Yang ini dia bercelana. Oh, bukan kau. Oh, kau masih nempel-nempel di dinding. Oh, iya, oke, salah. Mungkin mirip lah. Ah, kenapa? Sabarlah, Kondrong. Zaman lagi sulit, Londrong. Kau pikir mudah? Lagi sulit zaman, ya kau sabarlah dulu. Nanti kalau ada rezekiku kan kau belikan celanamu. Belum ada rezekinya. Lagian bukan murah loh gitu loh. Kolor yang kau mau warna orange, gambar SpongeBob dan Patrick berpelukan, cobalah. Kemana nyarinya? Iya, satu-satu dulu lah. Tunggu ku belikan dulu nanti celanamu, baru kita hapus tato budi paha yang bertuliskan RT di atas segala RT. Iya. Nah, baru nanti kita bayar hutangmu kan. Jula-julamu selama 17 tahun. Baru nanti kita siapkan ongkos untuk pulang ke rumah bapakmu kan. Udahlah, kok jangan nangis lah. Aku kalau kau nangis pening aku. Eli. Sabar, Drong. Kau tengoklah, kan dari tadi belum ada teriak, aku kan cair, Drong. Nanti kalau udah ada rezekinya, aku datangin pun kau. Gini aja lah, aku belikan kolormu nanti. Orang telepon ini, bukan diskusi. Iya, bentar dulu, nanti dikutuknya kau, John. Kau diam dulu kau. Enggak, bukan aku, Drong. Kau dikutukku nanti. Sekalian nanti aku bawakan tukang hapus tatonya ya. Oke. Bukan kawanku, Bang. Bukan. Hanya mirip aja aku rasa itu. Cair, Drong. Oke, Christian, selamat bergabung, Christian. Islam Kristen. Kristen. Kuat sedikit bisa suaranya, Dinda Christian. Oke, Kristen, saya Kristen. Oke, mau diskusi kita, Dinda? Silakan. Oke, saya mau tanya. Tunggu dulu, saya sampaikan dulu aturannya, Dinda ya. Saya sampaikan dulu aturannya. Kalau Dinda mau bertanya ke Babang Farouk dan kita saling adu argumentasi, silakan on cam. Tapi kalau Dinda nggak mau dan tak mampu untuk on cam, Dinda punya dua pilihan. Yang pertama, kita kaji tema. Yang kedua, Dinda boleh bertanya setelah itu turun. Tapi supaya diskusi kita berjalan lancar, ya, Dinda dengar aturannya dalam sebuah lagu ini. Dinda jangan marah-marah, nanti disuduk babi dewasa. Dinda tolong pakai otaknya, ini komalku bukan gereja. Diam dulu kok, John. Mute dulu, John. Ya, pilih mana, Christian? Oke, kalau saya menanggapi judulnya gimana? Kecil kali suaranya, Do. Gimana? Saya menanggapi judulnya saja. Oh, menanggapi judulnya aja. Oke. Temaku hari ini sebuah nasihat. Stop menyembah pada sosok yang nggak bercelana. Sebelum kita kaji tema ini, saya tanya dulu sama si Christian. Christian menyembah kepada siapa? Pada Tuhan Yesus. Kepada Yesus. Nah, saya tanyakan, bukankah Yesus pernah mati di kayu salib? Pernah. Nah, ketika dia mati di kayu salib, ya, dalam kondisi bercelana atau nggak pakai celana? Tidak bercelana. Mantap jujur ya, mantap jujur. Christian, jangan. Makanya temaku ini nasihat, jangan menyembah pada sosok yang nggak bercelana. Bagaimana bisa dia menyelamatkan kau? Dia menyelamatkan celananya aja nggak bisa kok. Hah? Boleh ditanggapi enggak? Lo apa yang mau ditanggapin? Kamu sudah akui bahwasanya kamu nyembah pada sosok yang nggak bercelana. Iya. Saya bahas mengapa tidak bercelana gitu loh.
Jadi, Oh, kau nggak apa-apa, nggak usah dibahas lagi. Penting kau sudah ngaku, nggak usah nggak apa-apa. Nggak usah dipanjangkan lagi. Kenapa dia nggak bercelana? Nggak tega aku dengernya lo, Christian. ya kalau perbuatannya Nggak tega aku, kasihan aku. Jangan. dia itu Pasti ceritanya ini melankolis ini, teman-teman. Kalian dulu, bentar Christian ya. Aku tanya di bawah ya. Kalian ada yang mau dengar ceritanya nggak? Kenapa dia nggak bercelana? Ada yang mau dengar ceritanya nggak? Bentar dulu, Tian. Christian, bentar. Kalian teman-teman di bawah, ada yang mau dengar nggak kisahnya? Kenapa dia nggak bercelana? Ada yang mau dengar nggak? Aku nggak mau, aku dengar. Nggak tega aku dengarnya, nggak tega aku. Nah, sekarang kita tanya di atas. Oke, Bang PD Telemon, mau dengar nggak kisahnya kenapa dia nggak bercelana? Nggak mau saya. Nggak tega kita. Nggak mau. Nggak tega kita. Bang Winata mau dengar nggak kenapa dia nggak bercelana? Hah? Aku kan orangnya lembut, mana tega aku dengar kayak Sama lah, aku gitu. nggak tega loh, Christian. Aku orangnya kan lembut, lemah lembut. Aku dulu waktu kecil Bang Winata. Iya, waktu kecil aku dulu Bang Winata sering aku berantem. Jujur aku bilang, sebagai bukti kawanku ini sudah ku lumpuhkan, sudah ku taklukkan, ku buka celananya. Terus terang ya, kalau ingat kisahnya aku tuh nangis ya. Nangis. Iya Nangis nangis aku. kami nanti Christian, jangan ya. Ya. Udahlah Christian, coba kau cari tempat yang lain lah. Atau mungkin itu Esti yang mau dengar curhatan dia. Kenapa si Pulan itu nggak bercelana? Itu Esti mau dengarkan. Aku baru naik loh, masa aku harus dengar curhatan? Adalah kalau gitu Christian ya, nggak usah ya. Gak tega kami loh, biar tega kami Christian. Gak tega. Pasti ceritanya itu sangat menyedihkan itu gitu loh. Nggak tega.